Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Tugas Para Pengintai. Ayat hafalan Bilangan pasal 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita akan mengalahkannya." Poin penting pelajaran kita, Allah memanggil kita untuk menghadapi segala tantangan dengan penuh keberanian ketika kita melayaninya. Apakah engkau pernah merasa dipanggil oleh Allah untuk melakukan suatu hal yang dapat menjauhkan engkau dari hal-hal yang menyenangkan hatimu? Mungkin itu adalah hal yang kecil, namun hal itu tetap memerlukan keberanianmu. Bayangkanlah dirimu diminta untuk menjadi seorang mata-mata. Musa memperhatikan 12 orang laki-laki yang telah berdiri di hadapannya. Dia telah memilih mereka dengan sangat teliti. Satu orang dari setiap suku bangsa Israel. Wajahnya yang tadinya terlihat tegang, tiba-tiba berubah menjadi tersenyum. "Sekaranglah waktunya," serunya dengan nyaring. Matanya tampak bersinar-sinar. "Dan kalian, ke-12 orang yang akan menjadi yang pertama." Kaleb menarik napas dalam-dalam. Dia sangat sulit untuk mempercayai bahwa ia telah menjadi salah seorang dari yang telah dipilih. Dia akan menjadi salah seorang dari bangsa Israel yang pertama yang akan menginjakkan kakinya di negeri baru yang ajaib yang Allah telah janjikan untuk diberikan kepada mereka. Dia berdoa di dalam hatinya, "Oh, terima kasih Tuhan atas karunia-Mu yang besar ini." Ke-12 orang itu mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap petunjuk-petunjuk yang diberikan Musa kepada mereka. Musa berkata, "Aku mau agar kalian semua menuju ke bagian utara dari tanah Kanaan itu. Kemudian naiklah ke daerah pegunungan. Amatilah keadaan negeri itu. Lihatlah seberapa banyak penduduknya dan apakah mereka tinggal di tempat yang terbuka atau di tempat yang berbenteng. Amatilah apakah tanah di tempat itu subur untuk ditanami dan apakah terdapat hutan di sana." Kemudian Musa melanjutkan, "Ketika kalian kembali nanti, bawalah sedikit dari hasil buah-buahan yang tumbuh di negeri itu." Mereka sepakat untuk segera berangkat sebelum fajar menyingsing. Dengan segera, mereka kembali ke tenda mereka masing-masing untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka dan untuk beristirahat sejenak. Bagaimanapun juga, adalah sangat tidak mungkin bagi mereka untuk beristirahat. Para sahabat, tetangga, dan kerabat mereka dipenuhi dengan rasa keheranan. Mereka semua ingin membicarakan tentang tugas pengintaian itu. Mereka bertanya, "Bagaimanakah keadaan negeri itu menurut pendapatmu? Menurutmu, apa yang nanti engkau akan temukan di sana?" Bintang-bintang masih terlihat di langit ketika para pengintai itu meninggalkan perkemahan pada keesokan harinya. Di malam yang gelap gulita itu, mereka mulai berjalan kaki menuju ke bagian utara. Mereka menjelajahi wilayah yang sangat luas itu untuk diteliti agar dapat menyelesaikan tugas mereka. Para pengintai itu menemukan bahwa negeri Kanaan itu sangatlah kaya dan indah. Lihatlah padang rumput itu,
seru Kaleb dengan penuh sukacita. Domba-domba dan kambing-kambing kita akan bertumbuh dengan gemuk dan berkembang biak di sini. Para pengintai itu menemukan bahwa negeri Kanaan itu memiliki air yang berlimpah-limpah. Di sana terdapat hutan-hutan yang sangat indah, di mana pohon-pohon dapat ditebang. Mereka memperhatikan bahwa negeri itu sangat luas. Kota-kotanya besar, dan sebagian dari penduduknya besar-besar juga. Kenyataannya, mereka melihat orang-orang raksasa yang mendiami kota Hebron. Para pengintai itu menghabiskan 40 hari lamanya di tanah Kanaan, dan kemudian mereka kembali untuk melaporkan hasil penemuan mereka kepada Musa. Mereka mengingat bahwa Musa telah berpesan kepada mereka untuk membawa beberapa hasil buah-buahan dari negeri itu ketika mereka kembali. Jadi, mereka membawa setandan anggur yang mereka pastikan dapat menyenangkan hati Musa. Setandan anggur itu sangat berat, sehingga dibutuhkan 2 orang untuk memikulnya. Mereka juga membawa pulang buah delima yang berwarna merah keemasan serta buah ara yang manis. Orang-orang yang tinggal di perkemahan berkumpul untuk mendengarkan laporan dari para pengintai itu. Syamua memulai laporannya dan mengatakan, negeri itu adalah tempat yang kaya dan subur. Lihatlah buah-buahan ini. Kemudian Nabi dengan tergesa-gesa melanjutkan, penduduk negeri itu adalah orang-orang yang gagah perkasa. Mereka mendiami kota-kota besar yang berkubu. Mereka siap untuk mempertahankan diri dan tempat tinggal mereka. Dan bahkan beberapa penduduk yang mendiami negeri itu adalah benar-benar raksasa. Mereka semua mendengarkan dengan penuh seksama akan laporan dari para pengintai tersebut. Mereka sangat terpesona melihat buah-buahan yang dibawa oleh para pengintai itu. Tetapi tatkala mereka mendengarkan berita bahwa kota-kotanya dijaga dengan sangat baik dan orang-orangnya yang gagah perkasa, mereka mulai cemberut, berbisik-bisik dan mengeluh. Mereka meratap, "Mengapa Musa membawa kita ke tempat ini untuk binasa?" Kaleb yang melihat kekecewaan orang banyak itu menjadi sedih. Dia maju ke depan dan berteriak dengan suara yang keras, "Tunggu sebentar, kita pasti dapat melakukan hal ini. Kita harus segera menuju ke sana sekarang. Kita harus cukup kuat untuk menaklukkannya." Yosua ikut maju ke depan dan berdiri di samping Kaleb. Kemudian ia mengatakan seperti yang Kaleb katakan, "Negeri itu sangatlah indah. Negeri itu juga sangat kaya akan susu dan madu, dan kita akan memilikinya. Tuhan akan menuntun kita ke sana dan memberikan semua itu kepada kita. Janganlah takut."